Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Setelah kami melewati seminggu dengan seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan kami, Tuhan, penyertaan-Mu sungguh nyata. Dan hari ini kami bersyukur, kami nyatakan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami, menyegarkan kami, melepaskan kami dari segala beban dan tindihan kehidupan yang menindih kami. Kami berdoa biar di ruangan ini hanya ada satu otoritas yang bekerja, yaitu otoritas Roh Kudus, kuasa Tuhan yang nampak di tengah-tengah kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, semua yang sedang mengalami kesusahan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau yang menguasai jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga baik hamba yang memberitakan maupun umat-Mu yang mendengar, kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, yang berdaulat di sorga dan di bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Gereja Bethel Indonesia secara sinodal di bulan Juni ini menghadirkan sebuah tema atau topik bulanan. Bulan ini merupakan bulan keluarga untuk Gereja Bethel Indonesia. Jadi sebetulnya dari minggu pertama, minggu kedua, dan sekarang minggu ketiga, tema khotbah yang berkaitan dengan keluarga itu sudah dikirimkan ya, kepada kami gembala-gembala Tuhan GBI. Dan khotbah itu atau tema-tema tersebut harus dikhotbahkan. Tetapi bulan ini juga merupakan bulan peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus, sehingga kadang masing-masing pengkhotbah atau pendeta mengkhotbahkan tema yang agak sedikit berbeda. Tapi hari ini saya coba ikuti apa yang diturunkan dari sinode ya. Kita bicara tentang keluarga. Ada sebuah teks kitab suci yang saya ajak saudara untuk lihat dan kita akan baca serta merenungkan bersama-sama. Kejadian pasal 6 ayat 9, 10, 11 dan 12. Kita bicara tentang potret keluarga. Di sini ada 4 orang ya, 5. Ya, jadi ini dokumentasi tahun 2020 ketika Natal perdana di masa pandemi. Jadi pandemi COVID terjadi di 2020 Maret, dan kami Natal diberi Purgunsa itu kalau tidak salah 20 Desember tahun 2020 dengan tema Immanuel. Kami ada 5 orang, mungkin saudara bingung yang paling tinggi itu siapa ya? Ini keluarga saya juga, ya. Jadi itu yang paling tinggi namanya Yunita, teman kami, anak yang dari kakaknya istri saya, sudah hampir 10 tahun bersama kami, sesudah dia lulus SMA di Manado, dia ke Jakarta kuliah bahkan sampai bekerja, dia masih bersama-sama kami. Yunita, kalau yang dua itu nggak tahu lagi, apalagi yang paling tinggi. Kayaknya ada perbedaan ya. Waktu itu badannya masih kurus, karena setelah dikorumpannya akan naik lagi. Amin. Saudara, kita bicara tentang potret keluarga. Nah, kalau bicara potret keluarga, kira-kira apakah ada teks kitab suci yang memang mengacu ke sana, mengarah ke sana? Ada apa tidak? Mari kita baca ayat ini. Saya baca 9, nah saudara-saudara sekalian baca ayat 10 ya. Dari teks Kejadian pasal 6 ayat 9 dan hingga ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 2-3. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12 sama-sama. Allah memilih bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Amin. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang potret keluarga, maka kata pertama yang harus kita ketahui artinya adalah potret.
Potret, saudara, seringkali diartikan sama dengan foto atau gambar. Tapi kalau saudara buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, foto, lukisan, dan potret itu memiliki arti tersendiri. Meskipun ketiga kata ini, saudara, kelihatannya sejajar dan serumpun. Tapi kalau potret itu artinya sebuah lukisan memiliki objek tertentu, dan objek itu, saudara-saudara, memiliki bahasa tersendiri yang bisa dicerna oleh tiap-tiap orang. Ketika Jokowi berdiri di satu tempat dan kemudian dia foto, gambarnya ditampilkan, maka satu gambar bisa memunculkan ribuan makna. Nah, itu potret, saudara. Kita bicara tentang potret keluarga. Potret keluarga yang saya maksudkan sesuai dengan teks kitab suci hari ini adalah kita bicara tentang bagaimana gambaran atau lukisan hidup kita yang kita bisa tampilkan di hadapan Tuhan di atas panggung dunia ini. Karena kita berkata pada ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan semula rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perhatikan kata Allah menilik bumi itu. Allah menilik artinya Allah melihat dengan seksama wajah dari bumi yang sudah diciptakan itu. Ternyata wajah bumi itu rusak. Rusak bukan karena ada babi hutan yang merusak bumi mencongkel sana, congkel sini. Tetapi wajah bumi itu rusak oleh karena ulah dari manusia itu sendiri. Di tengah-tengah kerusakan wajah bumi ini, saudara, hati Tuhan terhibur. Sebab pada ayat yang ke-8 di atasnya berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah melihat bumi. Allah melihat bumi dan ternyata lukisannya rusak. Potretnya rusak. Tapi Allah kemudian mengarahkan matanya kepada sekelompok manusia yang terkecil di bumi, yang saya sebut sebagai potret keluarga yang indah di mata Allah. Allah temukan keluarga Nuh sebagai keluarga yang bisa menyukakan mata Tuhan itu sendiri, menyenangkan hati Tuhan sendiri, membuat Allah bersuka. Dan Allah berkata, sekalipun di tengah-tengah penyesalan hatiku, aku bisa terhibur oleh seorang manusia yang tampil di muka bumi berbeda dengan yang lain. Sebabnya hari ini kita bicara tentang potret keluarga. Tuhan mau melihat potret keluarga kita indah dan cemerlang di matanya. Amin. Karena apapun yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan di muka bumi, saya mencatat sejarah Alkitab dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan selalu mampir di tengah-tengah keluarga. Dia mampir di tengah-tengah keluarga. Lebih baik saya buka aja ya, daripada megang-megang terus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat di muka bumi, Tuhan selalu saja berurusan dengan keluarga-keluarga. Untuk menghadirkan seorang juru selamat ke muka bumi, Tuhan harus mampir melalui sebuah keluarga kecil yang ada di kota Nazaret. Keluarga Yusuf dan Maria. Maria masih perawan. Malaikat Tuhan berkata, engkau yang dikaruniai Tuhan, Allah menyertai kamu. Anak salam itu bagimu, sungguhnya kuasa Allah akan turun atasmu dan menemui kamu sinar mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang kau lahirkan sebagai anak Allah mati dan kudus. Oleh keluarga. Bahkan ketika Yesus ingin melakukan perkara hebat, perkara mujizat sebagai tanda dari kemuliaannya di muka bumi, pertama kali dia lakukan mujizat bukan membangkitkan orang mati, tetapi dia mampir di tengah-tengah sebuah keluarga yang sedang mengadakan pesta, dan pesta mereka sedang terancam bubar oleh karena apa? Kehabisan anggur. Keluarga yang mengadakan pesta kemungkinan besar akan dipermalukan karena anggurnya habis. Hari itu Maria berkata begini kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan
warisan anggur. Apa aja Tuhan Yesus? Mau apakah engkau ibu daripadaku? Sebetulnya terjemahan aslinya bukan begitu. Mau apakah engkau hai perempuan daripadaku? Kelihatannya Yesus sudah sopan. Tapi dari kalimat itu sudah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang ilahi. Dia terpisah dari Maria sebagai ibunya. Saudara-saudara, tapi karena hari itu adalah urusan keluarga, maka Yesus berkata kepada para pelayan yang sudah menerima pesan khusus dari Maria tadi, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah. Mereka mengisi tempayan-tempayan itu. Ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan penuh dengan air. Dan apa yang terjadi saudara? Terjadi mujizat. Dan Alkitab berkata Yohanes pasal 2 ayat 11, itulah tanda pertama dari Yesus Kristus ketika ia menunjukkan kemuliaannya dan murid-murid yang percaya kepadanya. Berarti dalam kesimpulan saya, keluarga di hadapan Allah keluarga yang penting. Begitu penting, begitu penting. Karena itu setiap kita harus bangun potret keluarga kita indah di mata Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan terbit di tengah-tengah keluarga kita. Mujizat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Perkara-perkara hebat terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita dielaborasi, diwarnai oleh hal-hal dunia, dan kita menjadi sama dengan dunia. Kalau kita menjadi sama dengan dunia, maka keluarga kita diposisikan sebagai musuhnya Tuhan. Dan kalau jadi musuh Tuhan itu berarti kita berseberangan dengan Tuhan, dan mustahil perkara hebat dari Tuhan bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Sekarang muncul pertanyaan, apa sih ciri-ciri potret keluarga yang indah di mata Tuhan? Mari kita fokus pada ayat yang ke-9. Ayat 9 bilang begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Titik sampai di sini. Titik tolaknya ada pada Nuh. Jadi potret keluarga akan indah di hadapan Allah jika seorang kepala keluarga tampil di muka bumi sama seperti Nuh. Kepala keluarga itu adalah representatif atau perwakilan Tuhan di bumi. Karena itu kita bilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa tidak? Hormatilah ibumu dan ayahmu. Saya melihat ternyata struktur kepemimpinan dalam keluarga berdasarkan prinsip Alkitab yang diinformasikan kepada kita adalah Allah, suami, istri, baru anak. Jadi setelah Allah, saluran setelah Allah sebelum sampai ke istri dan anak-anak, maka suami adalah orang pertama setelah Tuhan. Itu harus beres supaya potret keluarganya indah dan cemerlang di muka bumi. Karena itu kita berkata, Nuh adalah seorang yang benar. Benar bukan menurut kita, tapi benar menurut Tuhan. Lalu apa arti benar dalam teks ini? Bukankah kita berkata Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan tidak ada yang benar. Mengapa Alkitab berkata Nuh orang benar? Apa arti orang benar itu? Orang benar itu artinya begini, saudara. Orang benar adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Tuhan ditempatkan oleh Tuhan dalam posisi yang benar bersama dengan Tuhan. Jadi gitu ya. Orang benar adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan ditempatkan Tuhan dalam posisi yang benar dengan Tuhan. Sehingga orang yang benar artinya orang itu punya relasi yang benar dengan Tuhan. Di mana itu kita temukan artinya? Oh, ada di kamus. Bagian belakang. Benar ya? Orang benar. Orang benar itu kamus Alkitab saya baca ya, supaya kita nggak sembarangan mengartikan. Bukan ROPIL. Oh berarti benar ya, B. Yang punya Alkitab bisa B. Benar, nah ini ya. Benar, lawan kata
adalah dusta bohong, Allah adalah sungguh-sungguh benar, dan Yesus Kristus adalah kebenaran menurut kamus Alkitab. Dan firman Allah adalah kebenaran. Orang-orang Kristen berasal dari kebenaran itu. Dalam arti adil, satu-satunya benar atau adil adalah Allah. Dan ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Artinya, saudara pernah dengarkan kata ini? Dan ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Artinya menempatkan mereka ke dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya, sehingga dapat disebut orang-orang benar. Ini ada dalam kamus Alkitab, arti orang benar. Jadi kalau mau cari arti orang benar, nggak usah cari dari yang lain lagi, buka aja di Alkitab, ada di sini. Jadi Nuh adalah orang benar. Tuhan membenarkan dia dan menempatkan dia dalam posisi yang benar dengan Tuhan. Abraham orang benar, dibenarkan karena iman. Kejadian 12 ayat 6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu titik tolaknya di sana. Jadi saudara-saudara, seorang suami harus benar hidupnya di hadapan Tuhan. Celakalah sebuah keluarga kalau suaminya brengsek, kurang ajar, dan tidak peduli dengan keluarganya. Kontrak keluarganya pasti rusak dan buram di muka bumi. Tapi berbahagialah keluarga yang suaminya memposisikan dirinya mau dibenarkan oleh Tuhan. Saya kemarin hari Jumat bersama Brother Singkong dan Brother Erik yang pernah khotbah di sini, telepon. Bukan saya ditelepon, saya mengajarkan sesuatu. Sampai kemarin juga saya nggak bisa datang ya, ke ibadah yuk karena masih kerja, yang saya kerjakan sampai selesai tadi malam setengah 8 malam. Karena hari ini harus ditandatangani oleh Pak Tintin. Nanti siang jam berapa Pak Tintin sudah terbang ke Bali. Di Sabtu baru pulang. Ya. Perpisahan dengan brother pastor yang khotbah di sini Pak Sanado hari Minggu. Hanya Pak Tintin Sabtu berada di Jakarta. Minggu ajaran, hari Senin yang Selasa ke Danau Toba lagi, ke patung yang didirikan. Hebat ya, lebih ada seorang ibu rumah tangga yang pingsan tiba-tiba. Ini jemaat kita. Sekedar kesaksian dia mengalami ups and down, naik turun rumahnya. Nah, dia punya banyak pergumulan hidup dan lain sebagainya, membuat dia kurang tidur, kurang makan dan lain sebagainya. Telepon kami, datang, dia sudah pucat, pas dalam keadaan pingsan, dia jatuh di kamar mandi. Saya pikir wah, ini doain ini, goyang-goyang badannya, kita doain dia. Kayaknya dia sadar. Pada Sintonan Erik pergi pulang di mobil, kita mau bawa dia ke rumah sakit. Ini segera, udah hilang lah gitu. Itu dia sadar. Sebulan bulala ya, sebutkan namanya Tuhan selalu. Dia menangis. Dan pergumulan dia sangat berat. Hari-hari ini kalau keluarga kita potretnya buruk, maka kita akan menjadi sasaran setan, bulan-bulanan iblis. Potret keluarga kita harus cemerlang di mana Tuhan. Lihat kamu, kalau sekolah minggu ini, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, terus masuk dalam bakaran. Hujan lebat turunlah, terus bagaimana? 8 orang selamat. Kenapa selamat? Karena potretnya cemerlang di mata Tuhan. Suami pegang perangan benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tidak bercela itu artinya orang itu lurus, tidak bengkok kiri, tidak bengkok kanan. Ya, kalau kita di kampung-kampung daerah Kristen biasanya banyak suami yang suka jalan miring-miring ya. Pak Yakob Nahoy bilang begini, kalau kau punya suami orang Ambon, kau harus siap-siap menjadi sparring partner tinju. Orang-orang Ambon itu sedang tinju. Tapi syukur kalau kau dapat suami yang
Orang Ambon ini seorang penyanyi, ya. Dia pasti nyanyinya seperti Kuri Kusuri, ya. Yang engkau begini begitu, atau aku jatuh cinta. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Wah, engkau tadi pasti hatimu senang. Tapi lebih berbahagia jika kau dapatkan seorang suami orang Maluku kalau dia adalah seorang pendeta. Ya pasti nyanyi haleluya terus, haleluya. Urapan dan kuasa Tuhan hadir dalam rumah tangga. Wajahmu pasti sumringah pastinya. Wah, kalau suaminya orang Batak juga pintar nyanyi, aduh, itu pasti terjadi. Jangan cari suami yang hidupnya sembarangan. Amin. Yang nona-nona di sini, amin. Carilah yang hamba Tuhan yang melayani. Amin. Haleluya. Amin. Itu pasti mantap. Dia pasti lurus jalannya. Dia nggak belok kiri belok kanan, tidak bercelah dia, tidak belok kiri belok kanan, jalannya lempeng. Kalau masih pacaran aja udah masih buka cabang kiri kanan. Nah, ini sudah tanda-tanda orang ini kagak setia. Ya. Walaupun dia ganteng, dokter tebal, datang pakai mobil Mercy, tapi kalau isinya bukan Kristus juga harus tolak karena membuat engkau pasti bercelah. Tidak boleh ada cacat-cacat. Harus lurus. Ini suami-suami harus lurus. Ya? Yang masih minum-minum mabuk harus bertobat ya. Rokok dalam satu hari 5 bungkus harus bertobat. Stop ya. Merusak ya. Saya puji Tuhan karena memang saya ditangkap Tuhan di usia muda 17 tahun. Sudah menyerahkan diri. Waktu SMA kelas 1 saya dipengaruhi oleh teman saya namanya Hendra Rahayan. Orang dari Kuda Mati apa? Saya kalau saya merokok, saya banci. Kalau saya bukan laki-laki, saya merokok, nanti saya batu, saya bakar, saya buang. Tapi sekarang saya merokok lagi. Nah itu sesuatu yang salah, ya. Nah saudara-saudaraku, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pertama orang benar, kedua hidupnya lurus, yang ketiga berteman dengan Tuhan. Waduh, hebatnya ini saudara-saudara. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu apa? Inti punya waktu dengan Tuhan. Kadang-kadang para suami, Pak, kemana Pak? Aduh sorry Pak, repot. Kagak ada waktu dengan Tuhan. Kalau saudara dalam seminggu, Senin sampai Sabtu bisa kerja. Hari Minggu mari kita sediakan waktu 1 jam lebih aja untuk Tuhan. Amin. Kita sembah Tuhan, kita puji Dia, kita bergaul dengan Dia, kita dengar firman. Karena hanya itu yang bisa menolong kita hidup di dunia ini. Kenapa kamu bisa masuk dalam bahtera dan aman? Karena dia sudah berteman dengan Tuhan. Tuhan bicara dia dengar. Tuhan bicara dia taat. Kenapa? Karena bergaul dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa dengar suara Tuhan, karena kita nggak dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa lakukan firman-Nya karena memang kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau saya sudah bergaul dengan seorang pasar lagi, pasoni dan ibu-ibu sini, kalau datang masih di luar, langkah kakinya pun saya sudah tahu. Oh, ini langkah kakinya Pak Edison, ini langkah kakinya Pak Sony, ini langkah kakinya Brother Sintong, ini langkah kakinya Pak Andrea. Udah tahu kenapa? Karena dekat, udah sering. Ketawanya dia, senyumnya dia, oh ini si dia. Walaupun dari arah belakang kita tahu ini. Ketika Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin lihat Engkau. Tuhan bilang begini, tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajahku dan tetap hidup. Tapi hari ini Tuhan berkata, ya, aku izinkan engkau lihat. Tapi hanya punggungku saja. Hanya punggungku saja. Dan Alkitab berkata, Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Haleluya. Hari ini kita mau membangun hubungan persahabatan kita dengan Tuhan. Ketika Musa bilang, Tuhan saya ingin lihat engkau, Tuhan bilang begini, lihat aja punggungku. Ketika Musa lihat punggungnya Tuhan, Musa turun dari bukit, itu sudah keluar dari gunung Sinai.
Wajar. Musa apa saudara-saudara? Percaya. Punya cahaya. Ini gara-gara apa? Berteman sama Tuhan. Kalau kita teman sama pemabuk, wajah kita seperti seorang pemabuk. Dengan preman kita pasti dari orang preman. Tapi kalau kita teman sama Tuhan, waduh luar biasa. Kemuliaan yang ada pada Tuhan pasti memancar lebih. Karena itu Yesus bilang begini, kamu itu terang dunia, kamu garam dunia. Terang kapanpun dimanapun pasti dibutuhkan. Garam kapanpun dimanapun pasti dibutuhkan. Itulah orang benar. Yuk, mari keluarga-keluarga. Kalau begini kau dulu yang poten yang benar, yang tidak bercela dan yang mau bergaul dengan Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita